Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika hebat, mudah, aku pasti bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran matematika pada pagi hari ini untuk level kelas 6, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah dan doa diberi kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yasir wa la tu'asir. Ya Allah, mudahkanlah dan jangan dipersulit. Amin ya rabbal alamin. Oke, soleh-solihah. Selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kemarin kita belajar tentang bangun ruang tabung ya, luas permukaan dan volumenya. Untuk hari ini kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bangun ruang kerucut. Kita akan bahas bangun ruang kerucut mulai dari unsur-unsurnya, kemudian luas permukaan dan volume kerucut. Silahkan disimak baik-baik ya. Nah, ini ada gambar penambang kerucut. Kerucut itu mempunyai titik puncak, kemudian ada sisi tegak atau selimut kerucut, kemudian ada rusuknya dan sisi alasnya. Nah, ini adalah jaring-jaring kerucut. Sisi tegak atau selimut kerucut itu berbentuk seperti juring lingkaran, yang kemarin sudah belajar unsur-unsur lingkaran di semester ganjil. Kemudian sisi alasnya itu berbentuk lingkaran ya. Jadi juring lingkaran ini jika dipadukan dengan lingkaran ya, ketika busur lingkarannya itu sama dengan keliling lingkaran, maka akan menjadi sebuah bangun ruang, yaitu kerucut. Nah, untuk sifat-sifat atau unsur-unsurnya, yang pertama memiliki dua sisi. Satu sisi alas berbentuk lingkaran dan satu sisi selimut yang bentuknya lengkung ya. Satu sisi semut yang bentuknya lengkung disebut juga sebagai juring lingkaran. Kemudian memiliki satu titik sudut, yaitu titik puncak atas. Memiliki satu rusuk. Jadi ada tiga unsur yang dimiliki oleh kerucut. Selanjutnya ini adalah luas permukaan kerucut. Dirumuskan L sama dengan dalam kurung pi dikali R kuadrat, tutup kurung ya, ditambah dengan buka kurung pi dikali R dikali S, dimana pi dikali R kuadrat ini adalah luas alasnya yang berbentuk lingkaran, berarti menggunakan rumus luas lingkaran pi R kuadrat, kemudian dijumlahkan dengan luas juringnya atau sisi lengkungnya, yaitu pi kali R kali S. Atau bisa juga dengan rumus yang lain, L sama dengan pi dikali R dikali dalam kurung R ditambah S ya. Rumus ini sebenarnya juga sama dengan rumus yang pertama tadi, hanya saja rumus ini kita menggunakan sifat ya. Kita menggunakan distributif perkalian pada penjumlahan. Maka dari L sama dengan pi dikali R kemudian dalam kurung R ditambah S, itu jika didistributifkan perkalian terhadap penjumlahan, maka akan menjadi rumus yang sebelumnya itu, yaitu pi dikali R kuadrat ditambah dalam kurung pi dikali R dikali S. Nah, untuk volume kerucut sendiri, karena volume bangun ruang kerucut adalah sepertiganya dari volume bangun ruang tabung, maka rumusnya adalah V sama dengan sepertiga atau 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali T ya. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka pakai rumus pi R kuadrat, kemudian dikalikan dengan tinggi kerucut dan dikalikan dengan sepertiga. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, perhatikan gambar contoh luas permukaan kerucut berdasarkan gambar tersebut ya.
Tentukan luas permukaan gambar berikut. Pada kerucut tersebut memiliki jari-jari 5 cm, kemudian tingginya 12 cm. Ya, kita punya modal dalam gambar itu, kita punya jari-jari dalam kerucut ya, kemudian punya tingginya. Nah, menentukan garis pelukis. Sebelum menentukan luas permukaan kerucut, maka tentukan dulu garis pelukisnya. Garis pelukis itu garis yang miring dari puncak kerucut menuju ke garis ke lingkaran, sisi lingkaran alas kerucut. Nah, itu namanya garis pelukis atau sisi miringnya boleh ya. Jawab, S kuadrat atau garis pelukis dikuadratkan sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Ini menggunakan rumus Pitagoras ya. S kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. S kuadrat sama dengan 5 kuadrat itu dikuadratkan menjadi 25, kemudian 12 kuadrat itu hasilnya menjadi 144, 25 ditambah 144 hasilnya menjadi 169. S kuadrat hasilnya 169. Kalau S saja berarti 169 diakarkan ya. S sama dengan akar dari 169, hasilnya 13 cm. Jadi nilai S-nya atau panjang garis pelukisnya yaitu 13 cm. Kemudian kita kembali ke pertanyaan awal, menentukan luas permukaan kerucut. Kita sudah punya modal tambahan lagi. Yang pertama tadi jari-jari, yang kedua tingginya, kemudian yang ketiga ini adalah sisi miringnya atau garis pelukisnya. Jawab, kita menggunakan rumus yang kedua tadi ya. L sama dengan Pi dikali R dikali dalam kurung R ditambah S. L sama dengan 3,14 dikali 5 dalam kurung 5 ditambah 13 ya. Masukkan satu-satu nilai yang ada pada gambar atau yang diketahui pada gambar kerucut ke dalam rumusnya. Nilai Pi kita menggunakan 3,14 karena nilai R itu bukan kelipatan 7 ya. Jika nilai R itu kelipatan 7, 7, 14, 21 dan seterusnya sampai tak terhingga, maka nilai Pi kita menggunakan 22/7 ya. Tetapi jika tidak atau bukan kelipatan 7, maka nilai Pi menggunakan 3,14 ya. Kita hitung 3,14, 5 ditambah 13 hasilnya 18, jadi 3,14 dikali 5 dikali 18. Selanjutnya L sama dengan kita kalikan semua tadi, 3,14 dikali 5 dikali 18 hasilnya menjadi 282,6 cm persegi. Ini untuk luas permukaan kerucut ya. Hal yang perlu kalian pahami adalah kalian pahami dulu rumusnya, kemudian kalian cari yang diketahui dalam soal, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dalam rumus itu. Kalau sudah sesuai tinggal dimasukkan ke dalam nilai rumus-rumusnya dan nilai itu. Kalau belum ada, dicari yang belum ada, yang bagian mana, seperti itu ya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya, yaitu volume kerucut. Sebuah benda berbentuk kerucut memiliki jari-jari 21 cm dan tingginya 35 cm. Hitunglah volumenya. Rumusnya V sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R pangkat 2 atau R kuadrat dikali T ya, sama dengan, masukkan nilai-nilainya. 1/3 dikali 22/7, karena jari-jarinya kelipatan 7 maka memakai Pi 22/7 dikali R kuadrat. R kuadrat kita masukkan nilainya, R tadi 21 jadi 21 cm dikali 21 cm. Ini boleh 21 pangkat 2 boleh, tapi biar memudahkan 21 cm dikali 21 cm. Kemudian dikali lagi nilai T nya tadi 35 cm, masukkan 35 cm.
Kemudian hasilnya sama dengan 22 cm dikali 21 dikali 35. Ya, ini 21 dibagi dibagi 7 itu hasilnya 3 dikali 22 itu 66 dibagi 3 22 cm. Jadi 22 cm itu berasal dari perkalian 1/3 dikali 22/7 dikali salah satu 21 cm, salah satu jari-jarinya. Kemudian 21 cm sama 35 cm diturunkan. Kemudian dihitung lagi 22 cm dikali 21 cm dikali 35 cm. Hasil akhirnya menjadi 16.170 cm pangkat 3 atau cm kubik ya. Nah, ini silahkan nanti dipelajari, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalau ada yang belum paham nanti boleh ditanyakan. Kita lanjutkan ke soal uji coba ya. Ayo mencoba, silahkan dicoba, siapkan kertasnya, alat tulisnya. Untuk nomor 1 itu sebuah kerucut mempunyai sisi alas dengan jari-jari 14 cm. Jika panjang garis pelukisnya adalah 20 cm, berapa luas permukaan kerucut tersebut ya. Jadi nomor 1 sudah punya modal jari-jari R ya. Kemudian punya modal lagi garis pelukis atau S. Jadi bisa langsung menentukan berapa luas permukaan kerucut ya. Tulis dulu rumusnya, kemudian masukkan nilai-nilainya dan hitung ya. Hati-hati dalam memasukkan nilai-nilai pada rumusnya, kemudian dalam penghitungannya ya, yang teliti biar hasilnya juga maksimal. Nomor 2, diketahui jari-jari sisi alas kerucut adalah 7 cm. Jika tinggi kerucut adalah 9 cm, berapa volume kerucut tersebut ya. Silahkan dicari. Nomor 2 sudah punya modal jari-jari alasnya 7 cm atau R sama dengan 7 cm, kemudian tinggi kerucut atau T sama dengan 9 cm. Tinggal dihitung volumenya. Masukkan dulu rumusnya, kemudian masukkan nilai-nilainya dan hitung. Selamat mencoba. Semoga kalian diberikan kemudahan oleh Allah dalam pembelajaran pagi hari ini ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika hebat, mudah pasti bisa.